Halo pemirsa Muba TV, apa kabar Anda? Semoga selalu berbahagia. Berjumpa kembali bersama saya Elisaniana dalam Berita Muba Sepekan. Pemirsa, berita pertama kita awali dengan PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi meninjau Desa Sukadamai untuk menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid An-Nur Kecamatan Plakatinggi. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Dr. Andas Haji Apriyadi Mahmud bersama Forkopimda dan perangkat daerah melakukan safari Jumat di Masjid An-Nur Desa Sukadamai Kecamatan Plakatinggi, Jumat 22 September 2023. PJ Bupati Muba menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada rangkaian kunjungan kerjanya di Kecamatan Plakatinggi. Safari Jumat rutin diselenggarakan setiap desa untuk mempererat tali silaturahmi, di samping meninjau secara langsung kondisi, infrastruktur dan menyerap aspirasi sebagai masukan dalam mengambil kebijakan. Sementara Kades Sukadamai Jeki Haryanto juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Muba dan rombongan yang telah berkesempatan hadir untuk bersilaturahmi dan sholat Jumat bersama warga Sukadamai. Hari ini kan saya sholat Jumat di Desa Sukadamai di Masjid An-Nur tadi. Oleh pengurus masjid ini tadi setelah Jumat diajak melihat ada pembangunan masjid yang lebih bagus lagi, dan memang masyarakat sini perlu kayaknya, dan ini masjid ini sudah kondisinya mungkin sudah di 65 sampai 70%. Nah, ini perlu diselesaikan. Ya, saya akan berusaha lewat APBD akan kita bantu. Juga saya akan carikan pihak-pihak ketiga, donatur yang barangkali insya Allah bisa bantu. Bupati juga bantu insya Allah ya. Insya Allah ya. Ini adalah kegiatan rutin Jumat, jadi keliling melihat silaturahim dengan masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat. Apa sih masalahnya? Pesan-pesan mungkin kepada masyarakat. Nah, pesan nih kepada masyarakat, pertama kita ini kan walaupun sudah hujan tapi kita ini masih masuk musim kemarau. El Nino ini masih jalan terus. Oleh karena itu pesan dengan masyarakat, kita sama-sama menjaga jangan sampai terjadi kebakaran hutan yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, terkait kalau memang ada kesulitan air bersih, tolong sampaikan ke kami, nanti kami akan supply. Karena kondisi sekarang ini kan masyarakat ini sudah mulai mengalami kesulitan. Tapi alhamdulillah insya Allah desa ini tidak, karena di sini ada PDAM. Nah, kemudian ketiga terkait dengan tahun politik, saya berpesan kepada masyarakat ini, sanak keluarga ini, supaya kita damai-damai baik mensikapi tahun politik ini, jaga kondisi situasi di desa kita ini supaya terjadi kondusivitas yang baik. Ya, terima kasih. Dari Kecamatan Plakatinggi, Tim Muba TV mengabarkan. Karena Pak Kadesnya itu maju mencalonkan diri menjadi calon DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Karena itu dia harus mengundurkan diri, berhenti dan dilantik. Dan siang ini habis sholat Jumat ini rencana nak ke Espindang untuk melantik penjabat kepala desa. Pemirsa, berita selanjutnya, PJ Bupati Musi Banyuasin melantik Sudarno sebagai PJ Kepala Desa Bangun Harja Kecamatan Plakatinggi, serta melantik belasan anggota BPD di 3 desa dalam Kecamatan Jirakjaya. Biasa Bapak Bupati Musi Banyuasin menyapa secara langsung masyarakat dari Desa Bangun Harja Kecamatan Plakatinggi. Kedatangan Pak Bupati. Nah, ngelihat yang mana Pak Apriyadi selama ini cuma bisa nyingok fotonya. Hari ini masyarakat Desa Bangun Harja bisa bertemu langsung, berjabat tangan langsung dan berfoto selfie sama Bapak Bupati. Kepada yang terhormat dan bidang yang sama-sama.
Ribuan masyarakat antusias menyambut kedatangan PJ Bupati Muba Dr. Andes Haji Apriyadi saat melakukan kunjungan ke Desa Bangun Harja, Kecamatan Plakatinggi, Jumat 22 September 2023. Kunjungan orang nomor 1 di Bumi Serasan Sekate ini dalam rangka pelantikan PJ Kepala Desa Bangun Harja, Kecamatan Plakatinggi, dan pelantikan BPD Desa Sinar Jaya, Bangkit Jaya, serta Desa Talang Simpang, Kecamatan Jirak Jaya, periode 2023 hingga 2029. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Muba melantik Sudarno sebagai PJ Kepala Desa Bangun Harja, Kecamatan Plakatinggi, serta melantik belasan anggota BPD di 3 desa dalam Kecamatan Jirak Jaya. Pelantikan PJ Kades Bangun Harja ini dilakukan karena Kades definitif desa tersebut telah mengundurkan diri dan akan mengikuti pemilihan anggota DPRD Muba pada pemilu 2024. Mantan Kepala Desa Pematang Alas ini juga berpesan agar PJ Kepala Desa Bangun Harja yang akan habis masa jabatan pada tahun 2026 dapat bekerja penuh tanggung jawab dalam membangun desa serta memberi pelayanan ke masyarakat. Sementara Camat Plakatinggi Muwardi mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Muba yang telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan warga Kecamatan Plakatinggi dan melantik PJ Kepala Desa Bangun Harja. Dari Kecamatan Plakatinggi, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Apriyadi menghadiri wisuda ke-14 Politeknik dan juga mengharapkan agar kemampuan dari para wisudawan untuk wajib meningkatkan SDM hingga menjadi universitas di Musi Banyuasin. Sebanyak 58 mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Sekayu dari 2 program studi yakni akuntansi 25 orang, teknik informatika 33 orang, tahun 2023 secara resmi diwisudakan pada sidang senat terbuka wisuda ke-14. Wisuda ini dihadiri secara langsung oleh penjabat Bupati Musi Banyuasin Dr. Andes Haji Apriyadi Mahmud, Sabtu 23 September 2023 di Oprum Pemkab Muba. PJ Bupati Muba Apriyadi mengucapkan selamat kepada Sivitas Akademika Politeknik Sekayu yang telah melaksanakan wisuda untuk ke-14 kalinya dan kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan studi dengan baik. Politeknik Sekayu ada 58 anak yang diwisuda dari jurusan Teknik Informatika dan dari jurusan akuntansi. Ini wisuda yang ke-14 dan tadi sudah kita hadiri dan saya bangga bahwa hari ini mereka melakukan wisuda, artinya hari ini ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Musi Banyuasin, terutama kualitas sumber daya bidang tata kelola keuangan dan bidang teknik informatika. Kami sudah berpesan tadi kepada anak-anak ini terapkan ilmunya di lapangan. Di lapangan ini banyak tantangannya, oleh karena itu ilmu-ilmu yang didapat ini harus dilaksanakan dan di-upgrade terus. Dari Oprum Pemkab Muba, Tim Muba TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Muba menyambut baik kegiatan olahraga yang digagas oleh PT Hindoli. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa PT Hindoli ini berinvestasi di Muba sangat bermanfaat baik bagi masyarakat dari sisi ekonomi hingga sosial. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Dr. Andes Haji Apriyadi Mahmud secara resmi membuka turnamen sepak bola Hindoli Cup 2023. Acara digelar di lapangan sepak bola Gelora Hindoli, Kecamatan Sungai Lilin, Minggu 24 September 2023. Kurang lebih sebanyak 32 tim sepak bola turut berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. PJ Bupati Muba turut bermain bergabung dengan tim Hindoli FC melalui tim All-Star Kecamatan Sungai Lilin. Sebelumnya, PJ Bupati Muba juga mengatakan Pemkab Muba menyambut baik kegiatan olahraga yang digagas oleh PT Hindoli tersebut. Sementara Presiden Direktur PT Hindoli Anton Bagus Asmara juga berharap dengan tujuan turnamen tersebut dapat terjalin keakraban baik dengan jajaran pemerintah kabupaten dan juga masyarakat di Musi Banyuasin. Dari Kecamatan Sungai Lilin, Tim Muba TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Muba terus mengendalikan inflasi untuk menstabilkan pasokan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin kembali mengadakan gerakan pangan murah di halaman kantor DKP Kabupaten Muba, Senin 25 September 2023. Gerakan pangan murah ini dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Muba diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Andi Wijaya Busro.
Andi Wijaya mengapresiasi karena kembali terselenggaranya kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muba bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya untuk mengoptimalkan stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi tahun 2023. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muba, Ali Badri mengatakan, melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah, masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini untuk berbelanja barang kebutuhan yang dapat terserap di masyarakat. Ya. Izin Pak Ali, untuk mekanisme pembagian ini seperti apa Pak? Pembagian ini kita menyisir kantong-kantong kemiskinan. Nanti kupon itu kami bagikan ke warga yang tidak mampu. Nah kemudian kegiatan ini juga akan berlangsung khususnya di Pangan Kabupaten Sulawesi akan berlangsungkan bulan Oktober sampai November karena di perubahan kita akan adakan anggaran untuk Gerakan Pangan Murah ini, terutama sekali tahun ini yang pertama kali kita adakan di kecamatan kemarin itu Pak Andi, yang pertama kali launchingnya. Nah kemudian ini dengan kerjasama dengan provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Asin dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Musi Asin yang diselenggarakan hari ini. Kemudian nanti akan diadakan juga Gerakan Pangan Murah ini di 3 kecamatan. Pertama itu di Berlincir, Babat Supat dan Babat Toman. Nah, nanti kita lihat kebutuhan yang akan kita gelontorkan nantinya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa menstabilkan harga di situ. Karena kita tahu pada saat ini masyarakat agak terkejut dengan kenaikan harga daripada beras yang semakin hari semakin meningkat. Karena kemarin saya sendiri ke pasar, itu saya menanyakan langsung, harga beras itu sampai 15.000 Pak. Nah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa membantu masyarakat yang ekonominya agak kurang mampu dan juga masyarakat punya tempat yang bermanfaat saja tidak kesulitan dalam mendapatkan pangan dengan harga yang sesuai. Pak, untuk harganya sendiri Pak, paketnya seperti apa Pak? Paketnya ini dengan satu kupon itu seharga 67.000 yang terdiri dari beras 5 kilo ditambah dengan minyak goreng atau gula. Jadi selisihnya lebih kurang hampir 20.000. Karena kalau kita hitung-hitung dengan harga beras 14.000 5 kilo itu sudah 70.000. Ditambah dengan gula. Sementara harga yang dibayarkan itu sebesar 67.000. Nah dari situ kita bisa lihat perbandingan harga di situ, jadi lebih murah. Dari halaman kantor DKP Kabupaten Muba, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi melantik pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Muba periode 2023 hingga 2028. Pak Putri MAG dan juga Dampingi Sekretaris Jenderal Urusan Nahdlatul Ulama Bapak Haji Sulaiman Panjaitan MPD. Dan juga selamat datang dan ucapkan para pemuda Kabupaten Musi Banyuasin yang mewakili dan juga Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Muba periode 2023 hingga 2028 resmi dilantik Selasa 26 September 2023 di Oprum Pemkab Muba. Rangkaian tersebut dihadiri langsung Ketua PBNU Pusat Profesor Kiai Haji Muhammad Mukri dan Wakil Sekjen Pusat Kiai Haji Sulaiman Tanjung. Muhammad Mukri mengaku Nahdlatul Ulama tidak pernah mengajarkan pengurusnya untuk berseberangan dengan pemerintah. Kepedulian dan perhatian PJ Bupati Apriyadi sangat konkret dan nyata. Sementara PJ Bupati Apriyadi Mahmud juga mengatakan Pemkab Muba sangat menginginkan terus dan selalu bersinergi dengan PCNU Musi Banyuasin. Pemkab Muba juga akan terus berusaha memfasilitasi seperti kendaraan operasional, tanah dan bangunan persiapan kantor, serta mengucurkan dana hibah sebesar 1 miliar. Pertama mengucapkan selamat ya kepada jajaran PCNU Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa bakti
2023-2024. Dan NU ini adalah mitranya pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kami meyakini bahwa memang salah satu tugas utama NU ini adalah mendampingi pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umat, terutama persatuan. Dan jangan sampai terjadi hal-hal, terutama dalam hal perpecahan. Apalagi mendekati tahun politik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor Bukri bahwa agar warga NU ini memilih, pilihlah orang yang baik, orang yang terbaik, silakan nanti. Jadi kami yakin, selamat, dan pemerintah daerah akan siap mensupport apa-apa program yang akan dilaksanakan oleh PJNU Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Oprum Pemkab Muba, Tim Muba TV mengabarkan. Pemirsa, berita selanjutnya, warga Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, memuji kepemimpinan hingga todong PJ Bupati Haji Apriyadi Mahmud. Ribuan warga Kecamatan Babat Supat Selasa 26 September 2023 memadati Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat. Suasana tersebut rupanya warga ingin berjumpa langsung dengan PJ Bupati Apriyadi Mahmud. PJ Bupati Apriyadi yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelantikan penjabat Kepala Desa Tanjung Kerang tahun 2023 dan anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2023 hingga 2029, Desa Supat Barat, Desa Supat Timur, Desa 108, dan Desa Babaramajaya dalam Kecamatan Babat Supat serta pengukuhan pengurus Karang Taruna Kecamatan Babat Supat ditodong warga dengan sejumlah permintaan. Menurutnya, sejak 1 tahun belakangan pembangunan di Muba sangat masif dan sangat menyentuh langsung ke masyarakat. Sementara Camat Babat Supat, Debi Haryanto, mengaku saat ini terdata masih ada di beberapa dusun dalam desa yang belum mendapatkan aliran listrik. PJ Bupati Apriyadi juga menyebutkan secara bertahap satu persatu permintaan dan keinginan warga di Babat Supat akan direalisasikan. Dari Kecamatan Babat Supat, Tim Muba TV mengabarkan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Untuk dapat menyematkan tanda penghargaan kepada para peserta. Kau terimaku apa adanya, walau ku banyak kekurangan. Memang sulit untuk dapatkanmu, tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Penuh semangat, gotong royong, dan disiplin, kesan inilah yang tampak dari anggota Praja Muda Kirana. Bahkan anggota Pramuka dinilai mampu mencetak pemimpin yang baik. Disampaikan Ketua Kuarca Pramuka Muba Musni Wijaya saat upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 tingkat kuartir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin tahun 2023 yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Ngulak Desa, Ngulak 3 Kecamatan Sangadesa, Rabu 27 September 2023. Menurutnya, untuk menjadi pemimpin bekal mendasar yang harus dimiliki, yakni disiplin. Sementara PJ Bupati Apriyadi yang juga Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Muba mengatakan, kuartir di semua tingkatan harus terus dapat membantu peningkatan kualitas gugus depan di wilayah masing-masing. Dari Kecamatan Sangadesa, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin menyambangi MI dan MTS Diniyatul Islamiyah hingga memberikan bantuan.
Ki Haji. Ayo coba, ayo pendek dulu apa yang bisa. Ayo baca, ayo pendek. Kuliah ayyuhal kafiruna amma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Cakep. Nah, bisa jadi imam ini kayaknya deh. Ya, ayo ya. Ayo. Ayo ya, anak-anak rajin-rajin sekolah ya. Ya, terima kasih Jangan Bapak. banyak main. Ini kelasnya. Bukan kejadian kebakaran ini malam apa siang sih? Iya. Jadi anak-anak ini sekarang sekolah belajar di sebagian di kelas, sebagian yang itu kelasnya yang terbakar tuh Pak, di musola. Di musola. Ada musola. Ada musola. Jadi buat shift. Tidak dibuat pagi siang. Bukan Pak, karena kita masih sibuk kan. Oh. Yang kebakaran ini kan kantor, perpustakaan kelas cuma satu yang kelas. Nah, jadi masih kami alihkan ke ini ke musola. Siapa namanya? Rano Susanto. Pak Rano, ini ada bantuan dari aku. Yan, mana Yan? Ini bantuan dari aku ya. Ini Pak. Pokoknya kalau untuk beres ini 200, dia paling tidak tadi lado 50, ini lado 50 tinggal nyala. Alhamdulillah lagi kan. Ya. Alhamdulillah Pak. Ini ada 50 bantuan ya. Manfaatkan untuk ini ya. Yo, kaget kita cari. Oh, ini dari Basnas. Dari Basnas. Dari Basnas. Masuk sini Pak. Pak, nah, ya. Dari Basnas ini dari ini. Ya, kaki. Kebakaran yang menghanguskan sebanyak 3 lokal bangunan sekolah MI dan MTS di Nuyatul Islamiyah di Dusun 2 Desa Kemang, Kecamatan Sangadesa, Minggu 3 September 2023 lalu, membuat prihatin PJ Bupati Apriyadi Mahmud. Usai menghadiri upacara hari ulang tahun Pramuka ke-62 di Ngulak Sangadesa, PJ Bupati Apriyadi menyempatkan diri menyambangi lokasi tersebut. PJ Bupati Apriyadi juga memberikan bantuan untuk proses perbaikan gedung sekolah. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Muba ini juga mengingatkan agar saat musim kemarau lebih waspada mengecek dan melakukan perawatan berkala aliran listrik. Sementara Camat Sangadesa Hendrik mengatakan, dari musibah kebakaran tersebut menghanguskan 1 unit kantor sekolah rusak parah, 1 unit ruang kelas rusak parah, 1 unit ruang kelas rusak sedang. Sebanyak 50 unit kursi dan bangku sekolah hangus terbakar. Seluruh arsip sekolah hangus terbakar dan alat ujian sekolah juga hangus terbakar. Pemirsa, di hari ulang tahun ke-67 Kabupaten Musi Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengumumkan Kabupaten Muba akan menjadi tuan rumah pada Porprov tahun 2025 mendatang. Tepat pada 28 September 2023, Kabupaten Muba menduduki usia ke-67 tahun. Perayaan hari ulang tahun Kabupaten Muba ini juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dalam kesempatan sidang paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, dalam rangka hari ulang tahun ke-67 Kabupaten Muba ini, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, juga dihadiri secara langsung Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, Ketua TPPKK Sumatera Selatan, anggota DPRD Sumatera Selatan, hingga penjabat lainnya. Dalam kesempatan ini, Herman Deru juga mengatakan kinerja Bupati Muba Apriyadi Mahmud menakodai Kabupaten Muba sejak 1 tahun belakangan banyak memberikan kontribusi positif yang menyasar langsung ke masyarakat. Hingga di tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan berencana menunjuk Kabupaten Muba menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov di tahun 2025 mendatang. Wajar kalau Musi Banyuasin saya ingin
menjadi tuan rumah Porprov 2025. Dari ruang sidang DPRD Muba, tim Muba TV mengabarkan. Kemajuan Musi Banyuasin di usia ke-67 menurut PJ Bupati Apriyadi disampaikan melalui pidato paripurna. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi Mahmud menyampaikan gerak Muba yang tertuang pada 3 tujuan pembangunan bumi Sresans Kate pada hari ulang tahun Muba ke-67 dengan tema bersinergi untuk Musi Banyuasin lebih maju. Pada pidato paripurna hari ulang tahun Muba ke-67 yang digelar di ruang sidang DPRD Muba Kamis 28 September 2023 ini, Apriyadi menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu titik perhatian penting. Selain itu, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Muba menurut Apriyadi bisa terlaksana dengan baik jika penopang penting yakni infrastruktur juga baik. Menurut Apriyadi, Muba berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui beberapa inovasi pengentasan kemiskinan yang diluncurkan. Bapak Gubernur, Ketua dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selain itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP yang digagas oleh yang kita hormati, kita banggakan, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga menggencarkan program Kelompok Wanita Tani atau KWT dalam upaya memberdayakan kelompok wanita untuk lebih produktif. Undangan sidang paripurna yang terhormat, infrastruktur menjadi salah satu penopang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara rinci, PJ Bupati Muba menjelaskan 8 poin yang dilakukannya selama 2 kali menjadi penjabat Bupati Muba, seperti mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrim sampai target 0% pada 2024, fokus menurunkan stunting, perhatikan investasi, memastikan APBD dibelanjakan untuk produk buatan dalam negeri, hingga kabupaten kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik. Selanjutnya, menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024 hingga menjamin kebebasan beragama. Dari ruang sidang DPRD Muba, tim Muba TV mengabarkan. Pemirsa, berita terakhir, ribuan warga Muba terbius aksi panggung Hussein Idol menggemparkan warga Muba yang menyaksikan festival Randik dalam rangka hari ulang tahun ke-67 Kabupaten Musi Banyuasin. Aksi panggung Hussein Idol atau Hussein Alatas menggemparkan warga Muba yang menyaksikan festival Randik dalam rangka hari ulang tahun ke-67 Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023. Acara digelar di lapangan gelanggang remaja Sekayu, Kamis 28 September 2023 malam. Ribuan warga Muba terbius dengan 8 buah lagu yang dibawakan runner-up Indonesian Idol tersebut. Sementara PJ Bupati Muba Apriyadi mengaku sangat senang dengan antusias warga Muba yang turut memeriahkan Festival Randik tahun 2023 ini. Selain melestarikan seni dan budaya khas Muba, lewat Festival Randik ini juga ingin menghidupkan perekonomian UMKM serta menghibur warga masyarakat Musi Banyuasin. Malam Mika kita mulai melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-67. Malam Mika sampai dengan minggu malam ada festival Randik. Kemudian insya Allah bulan depan di ujung bulan Oktober ada Muba Expo dan juga ada artis dari ibu kota yang akan kita datangkan juga ke Kabupaten Musi Banyuasin. Dari lapangan gelanggang remaja Sekayu, tim Muba TV mengabarkan. Pemirsa, berita tadi menutup jumpa kita dalam berita Muba sepekan. Jangan lupa kunjungi tayangan YouTube Muba TV dan channel Muba TV di frekuensi 50 UHF. Selamat ulang tahun Kabupaten Muba ke-67 tahun bersinergi untuk Muba lebih maju.